Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita di pekan yang lalu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sayyidah Sarah yang mendapatkan ujian di saat Sayyidah Sarah dibawa ke kamar raja di sebuah istana untuk dilecehkan dan dijamah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita telah mengambil pelajaran yang pertama, yaitu tentang bagaimana bohongnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanya 3 kali saja dalam seumur hidup beliau. Itu pun kebohongan-kebohongan yang tidak berefek dosa. Maka pelajaran yang kedua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita mengingat kisah yang disampaikan dalam kitab Sahih Al-Bukhari tersebut, Bapak Ibu, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam di saat istri beliau dibawa oleh para pengawal raja, tidak ada yang bisa beliau lakukan ketika itu. Sayyidah Sarah juga tidak teriak-teriak untuk minta tolong, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, karena ada saat-saat tertentu orang-orang yang beriman itu benar-benar tidak bisa melakukan apapun kecuali pasrah dan mengikuti apa yang terjadi. Tapi ma'asyiral muslimin hafizakumullah, benar-benar menyandarkan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam tidak kemudian membela Sayyidah Sarah dan menyerang para pengawal yang menangkap Sayyidah Sarah. Tapi beliau langsung pulang ke tempat penginapan dan rumah beliau di negeri itu. Beliau langsung berwudu, salat dan terus berdoa. Begitu pula Sayyidah Sarah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, beliau juga berwudu, salat dan berdoa. Maka apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin hafizakumullah? 3 kali upaya raja tersebut menjamak Sayyidah Sarah, maka 3 kali itu pula raja tersebut jatuh kejang-kejang karena sesak nafas, sehingga tangannya pun tidak mampu menjamah Sayyidah Sarah. Seperti itulah Allah mendatangkan pertolongan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Satu poin penting yang ingin kita tekankan dalam majelis mulia yang sekarang ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Sayyidah Sarah ketika betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jelas dituliskan dalam hadis tersebut. Sayyidah Sarah berdoa, "Ya Allah,
Jikalau aku dalam pandanganmu benar-benar adalah bagian dari orang-orang yang beriman kepadamu dan Rasulmu, maka selamatkanlah aku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan redaksi doa Sayyidah Sarah, ini persis seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, persis seperti yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidah Sarah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sebelum meminta selamatkan aku ya Allah, sebelum mengatakan selamatkan aku ya Allah, ada kata-kata yang beliau awali untuk beliau ucapkan. Ya Allah, jikalau diriku dalam pandanganmu benar-benar orang yang beriman kepadamu dan Rasulmu. Nah, ini dia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Setelah mengatakan ini, baru beliau meminta, selamatkan aku ya Allah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka dalam kaidah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang biasa disebut dengan at-tawassul bil a'mal as-salihah. Bertawassul dengan menyebutkan amal saleh yang menjadi bagian dari kebiasaan orang saleh tersebut ketika dia meminta. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah pada ayat yang ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah untuk engkau dekatkan dirimu dengan Allah. Wajahidu fi sabilih, dan berjuanglah di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Maka bagian dari wasilah, kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah al-qurbah. Wasilah dalam makna ini adalah peribadatan, amal saleh yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara wasilah yang masyru' dan disepakati oleh semua ulama adalah apa yang disebutkan oleh Sayyidah Sarah dalam doa beliau. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sebelum meminta kita sebutkan amal soleh apa yang sudah kita kerjakan. Disitulah ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di surat Ali Imran pada ayat yang ke-16 juga dicontohkan. Alladzina yaqulun, orang-orang yang saleh itu mereka adalah orang-orang yang mengatakan, Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami, sungguh kami beriman. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah wahai Tuhan kami dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka jahanam. Masya Allah, seperti itulah yang juga dibaca oleh Sayyidah Sarah dalam doa beliau. Sebagaimana juga dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Imam Muslim yang sangat terkenal. Ketika 3 orang, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, hadis ini sudah kita bahas beberapa pertemuan lama yang lalu. Ketika 3 orang ini terjebak dalam gua yang tertutup dengan batu, maka setiap orang berdoa sama doanya, geserkan batu ini ya Allah. Yang berbeda adalah tawassul al-a'mal as-salihah yang disebutkan. Satu orang menyebutkan cintanya kepada kedua orang tuanya. Satu orang menyebutkan amanahnya ketika menjaga upah seorang pegawai yang tidak dia ambil sedikit pun, bahkan dia kembangkan dan dia kembalikan semuanya. Dan satu orang bertawassul dengan menjaga dirinya dari perbuatan nista dan zina.
Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka disitulah pelajaran yang indah yang dicontohkan oleh Sayyidah Sarah di saat tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa berteriak untuk mengatakan tolong, tidak bisa kabur lari keluar dari istana itu, maka yang jadi tempat bersandarnya Sayyidah Sarah adalah benar-benar berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan at-tawassul bil a'malis salihah. Maka Bapak Ibu, cara berdoa seperti ini tentu bisa kita amalkan. Tidak harus dengan bahasa Arab, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tapi tentu dengan redaksi Nabi SAW itu afdal. Sebagaimana dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, jikalau kita ingin berdoa, kata Nabi SAW di saat mendengarkan salah satu doa seorang sahabat, mengatakan bahwa Allahumma inni as'aluka bi annakal wahidul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Kata Nabi SAW, hamba ini, sahabatku ini berdoa, ampuni aku ya Allah. Tapi sebelumnya dia bertawasul dengan memuji Allah, maka dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufir, ghufir, ghufir. Kata Nabi SAW, orang itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka menjadi bagian sunnah ketika kita mau meminta kesehatan, ya Allah, sungguh aku berupaya untuk istiqamah menjalani salat berjamaah di masjidmu ya Allah. Jikalau ini bagian yang engkau anggap keikhlasan di jalanmu, maka sehatkanlah aku. Ya Allah, sungguh aku terus berupaya untuk menghadiri majelis ilmu. Aku terus berikhtiar untuk menghadiri majelis ilmu. Kalaulah memang ini bagian dari keikhlasan di jalanmu ya Allah, sehatkanlah aku. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dengan bahasa Indonesia tidak masalah, tapi bagian dari yang terpenting adalah salah satu rahasia mengapa Sayyidah Sarah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena isi doa dan tawassul doa Sayyidah Sarah. Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.